Sudah komplit anggota jemaah Pak Nurdin? Ada 13 baru nih Pak. Semua jemaah videonya dibuka biar ketahuan. Ya. Baru ada 13 ini tidak menghadir. Ya, 3. Assalamualaikum. Pak Samsudi kita izin tuh dia lagi kurang sehat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audionya dimatikan Bapak-bapak. Alhamdulillah. Buka videonya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da amma badu wa ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wal mujahidina amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin, dunia dan akhirat. Insyaallah bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik para jemaah sekalian, kita mulai muzakarah ini dengan saya mentakbirkan umul muzakarah, jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, insyaallah di dalam kesempatan yang dimuliakan oleh Allah pada malam ini grup 5 memasuki pelajaran muzakarah dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada ilmu tauhid. Meningkatkan pemahaman ini adalah wujud nyata yang harus terjadi di dalam diri kita. Kenapa demikian? Kita kan sudah memahami dan mempelajari bahwasanya di surat Al-Baqarah ayat 269 itu bahwasanya pemahaman ini hanya dibuka kepada orang yang dikehendaki. Untuk mendapatkan derajat yang dikehendaki, kita harus memenuhi syarat, baik dalam syarat hakikat, tarikat dan ma'rifatnya, tauhid dan tasawufnya. Inilah kita menuju alam belajar yang mana yang akan kita hadapi ini adalah kodrat hakikat yang nyata yang harus kita nyatakan di dalam diri kita dalam menghadapi ujian atau dikatakan dengan jihadullah ini
harus nyata dan bisa kita buktikan dengan hanya bermodalkan 10 kodrat besar di dalam 17 rakaat. Adapun amalan-amalan hakikat lain yang saya turunkan di YouTube yang akan datang terus, yaitu adalah penyempurna, seperti zikir marifat sampai zikir syariatnya, itu adalah tingkat penyempurna hakikat. Jadi tidak ada waktu kosong. Laksana sebuah solat, pensaksian itu harus penuh hingga tidak ada lagi kekuatan lain masuk ke dalam pandangan kita sehingga kita gagal untuk bermarifat kepada wujud yang dikehendaki dalam solat. Gagal mengalami masa hakikat baik dalam solat maupun puasa diakibatkan daripada dasar hati kita untuk mewujudkan diri sifat tersebut sebagai diri fitrahnya Allah. Diri fitrahnya Allah adalah diri yang diwasiatkan. Inilah yang akan bertajalinya diri sifat ke dalam makom 3 zatnya Allah tadi, untuk menjadi bekal diri yang ada diri dalam diri. Inilah wujudnya pada bulan Ramadan, ada diri di dalam diri. Baik jemaah sekalian, silakan kita melakukan mudzakaroh dan mengadakan pertanyaan yang berhubung dengan hakikat. Untuk itu moderator memimpin jalannya mudzakaroh dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Ya silakan jemaah yang mau bertanya. Pak Gustin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi untuk bertanya Bu ya, kaitan dengan insyaallah segera kita laksanakan puasa Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hakikat puasa itu sehingga jika seseorang sudah melaksanakan puasa selama sebulan, maka dikatakan kembali pada fitrahnya. Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Ya, itulah yang kembali dengan diri fitrah tadi. Fitrahnya itu adalah naiknya 7 sifat Allah dalam diri al-haqullah menuju makom diri batin zat dan nur, sehingga hiduplah ayan kerajiah itu nyata ayan sabitah dalam diri ayan kerajiah. Inilah yang harus disucikan. Itulah diri fitrah yang akan berjaya dalam takbirnya di Idul Fitri. Makanya takbirnya Idul Fitri itu 7, karena sifat kodrat yang naik itu adalah 7 sifat menuju 3 makom kodrat. Nah, inilah yang dikatakan di diri fitrah. Itulah yang kembali kepada fitrah. Karena kalau dia biarkan kembali hidup selalu dalam kodrat yang seperti ini bukan kita aja yang kodrat begini. Jasad, ruh, itu semua juga makhluk Allah pakai. Tapi diri fitrah ini enggak ada makhluk lain memiliki diri fitrah, itu tidak ada. Inilah diri-diri kehambaan Allah pada diri kita. Disinilah kita membuktikan kajian kita selama ini, bahwasan di dalam penyerangan ujian tadi, diserang akal kita dengan sifat kamarullah, terjadilah haus dan lapar. Diseranglah rohani kita dengan iman, terjadilah nafsu. Dan diserang kodrat hati kita dari ilmu, maka menggugurkan ibadah karena tidak mampu menjalankan keimanan dan nafsunya kita. Nah, kamarullah, kaharullah, dan kadarullah itu akan menjadi kode. Apa kita memang kusuk menjalankan
mensucikan diri fitrah ini, qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat dengan diri al-haqullah, dan masuk ke dalam batin, zat dan nur sebagai makom, maka hayatullah di situ, hayatlah Allah di sana. Nah, ini perperangan ini yang harus, sehingga yang kekuatan kaharullah, kadarullah, kamarullah itu bisa tidak berpengaruh ke diri kita. Ini yang harus kita perjuangkan. Paham? Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad supaya sebelum saya lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. mohon keterangan tentang istighfar 7 kali, 14 kali. Mohon maaf, mohon ampun itu. 7 petala langit, 7 petala bumi, itu hakikatnya apa Bu ya? Itu hakikatnya adalah dikatakan 7 petala bumi itu ada 7 aras Allah. Dikatakan 7 petala langit ada 7 kursi Allah. Nah, cari pulpennya dulu, kasak-kusuk, cari pulpen. Oh, tinggal di dapur nggak? Tadi Oh. ada. Tadi ada. Ada dan tiada juga ya? Ada. Dan Oh, ada di ya? YouTube kan ada Bapak, nanti diulang di YouTube-nya Buya nih. Nah, jadi Ya. Jadi 3 kodrat yang akan menjadi tanda tadi adalah kamarullah, kaharullah, dan kadarullah. Ini kalau yang 7 sifat tadi, pensuciannya kita lemah sampai kepada batin, zat, dan nur. Nah ingat, kalau perut mulai kriuk-kriuk, berarti akal sudah mulai bekerja. Ini harus dikalahkan. Dan kalau semua orang sudah baik, kelihatannya semua sudah enak, makanan sudah mulai terbayang jam 11 pagi. Nah ini rohani sudah mulai kalah nih. Dan kalau ibadah sudah mulai ditunda-tunda, tidak berharap untuk mendapatkan ibadah, ini rohani sudah kalah. Batin sudah kalah. Atau dikatakan supaya nggak berasa lapar, ngobrol-ngobrol kemana-mana, duduk dengan teman, ceritalah ngalor-ngalor kidul segala macam, nggak jelas. Nah berarti dia ngasuh puasa, bukan ngasuh diri. Nah kebiasaan lama dihilangkan, selalu senyum menghadapi perintah Allah karena sudah ada kekuatan penunggunya. Ini yang dikatakan Muhammad datang, Allah menunggu. Itulah misinya bulan Ramadan. Buatlah kepantasan di situ, sucikanlah dan dirikan di antara selang waktu jedahnya solat, dirikan zikir-zikir yang ada di YouTube itu. Mensucikan solat, menzikirkan kodrat 4 makom tadi, syariat, hakikat, tarikat, marifat, zikir batin. Nanti semua akan ada itu. Ya selalu ditungguin YouTube itu. Mohon maaf Bu ya, kalau dalam kita kan bekerja Bu ya, misalnya sedang bekerja itu, ya zikir apa itu yang Ya, bisa dilakukan sambil bekerja? kerjanya apa? Ya kerjanya kita bengkel lah, Bengkel. mesin-mesin gitu. Nah, kalau kita bekerja berarti pandangan tetap dijaga. Tidak boleh lepas dari pandangan itu. Ya. Pandangan yang dimaksud bukan melihat, tetapi merasakan kodrat itu nyata ada dalam diri kita. Ya. Iya. Begitu. Tidak boleh lepas dari itu selama sebulan penuh. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Herul.
Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya naikin, jadi biar mukanya kelihatan. Tuh. Nah, Jadi begini, Bu ya. Tadi Bu ya menjelaskan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini kita mensucikan 3 kodrat, 7 sifat. Kemudian tambah lagi dengan zikir syariat, zikir hakikat, zikir makrifat, kemudian zikir tarikat. Kemudian Bu ya, kalau untuk zikir syariat la ilaha illallah itu sudah saya amalkan. Kemudian zikir ku Allah juga sudah saya amalkan, di mana napas masuk ku, napas keluar Allah, napas keluar Allah. Kemudian untuk zikir tarikatnya Bu ya, Allahu Allah, Allahu Allah. Napasnya gimana Bu ya? Apakah Allahu itu napas masuk itu kita Allahu, kemudian keluarnya Allah. Kemudian demikian juga untuk hu ini Bu ya, zikir makrifat ini, hu napas masuk, hu napas keluar. Ini mungkin yang belum saya paham Bu ya, mungkin mohon penjelasan Bu ya. ya. Kalau berzikir dengan napas, itu yang zikirnya adalah zikir batin tan napas itu melalui hidung, Ya, tidak melalui mulut. ya Bu ya. Kalau tajali napas bukan zikir napas, tajalinya napas, ke bawah aku, ke atas Allah. Kalau zikir tarekat itu, aku katanya tadi zikir Allahu Allah. Allah itu adalah sifat ilah batin pada hati. Yang kedua, Allah yang kedua adalah sifat aftar pada sifat nyata pada jasad. Ya. Ya, ya. Hu itu adalah tajali. Napas itu tajali, tidak ada zikir napas. Ya. Ya. Jadi tajalinya seperti itu, ke atas ke bawah itu tajali. Kenapa ke atas ke bawah? Nah ini yang masalahnya, yang belum dikaji. Napas kalau masuk ke bawah, kenapa enggak kiri kanan napas itu keluarnya? Kenapa ke atas bawah? Kalau kodratnya ke bawah bertajali batin Allah kepada Muhammad azali sifatnya, makanya Muhammad kadim azali. Kalau napas naik ke atas bertajali Allah pada sifat hayat nur Adam pada kodratnya. Jadi Allah itu adalah hayatnya Adam dan Muhammad. Itu persoalan naik turun. Tapi kalau dalam zikir tadi, kalau hu Allah, hu aku, itu pada ilah batin dalam hati kolbi. Allah bersifat zat itu pada nyata jasad. Ya. Tapi kalau Allahu Allah, nah Allah pertama adalah ilah. Itu pada batin kosong, tidak maujud. Allah kedua maujud. Nah, inilah yang aftar, yang kelihatan. Alif yang nyata, nur kasiyah. Paham? Insya Allah ya. Boleh nambah ya? Satu lagi. Ya boleh. Saya rumah makan Padang. Ya, ini, terus. ya. Ini berkaitan juga dengan napas tadi ya. Ya. Sebenarnya kita bernapas ini kan, bernapas itu berarti kan hidup, kita hidup ya. Kemudian kalau kita sudah ada bernapas kan lah mati ya. Hakikat dari napasnya apa sebenarnya ya? Karena kita ini juga kan tidak di situ hidup dan mati manusia itu. Tidak ada, tanya aja ustadz yang pergi tasiah orang meninggal. Pak Ustadz membacakan napasnya apa orangnya? Ya.
Tidak ada dalam hukum Islam soal napas. Napas itu pekerjaan batin. Napas, tanapas, ampas, nupus itu batin. Jadi bukan orang mati itu tidak bernapas. Kalau dia nggak bernapas, gimana dia nanti ditanya di akhirat kalau udah nggak ada? Ya, jadi yang napas, yang kehidupan itu adalah diri yang datang daripada Allah, diri yang kembali kepada Allah. Itu yang innalillahi, bukan napas. Ya, napas itu tajali, perjalanan. Gak mungkin dia lewat darah. Karena kalau kaji Tuhan ini tidak berurat, tidak berdarah. Maka tajalinya tajali daripada sir, rahasia. Kalau napas digolongkan siriyah. Kalau Adam sirha, Muhammad sirhi, batin Allah sirhu. Paham? Paham ya? Nah. Terima kasih Buya. Ya. Nanti saya lanjutkan tanya yang kasih kesempatan yang lain dulu Buya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya dan mohon pencerahannya untuk kamarullah, taharullah, tadarullah itu saya tarik ke dalam sholat, dalam bacaan ruku, tahmid itu bolehkah atau tidak? Ya boleh. 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 Ya, terima kasih Buya. Ya, insyaallah. Lain, lanjut. Ya, silakan Akang Tri. Benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, Ya. apa hakikat Lailatul Qadar pada diri? Sebab Buya dalam YouTube, kekuatan Allah berdiri dalam Lailatul Qadar 24 jam pada diri, sehingga alam akan bertafakur kepada manusia. Ya. Yang seperti apa kekuatan Allah berdiri pada manusia Buya, yang pertama? Dan yang kedua, dan bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Adakah Lailatul wujudnya kekuatan Allah itu pada manusia? Mohon penjelasan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dikatakan qadarullah itu Lailatul Qadar, la itu di alam batin, markubah pada jantung, il itu adalah alam sifat, alam sir, alam rahasia pada kolbi. Ya. Nah, qadar ini adalah alam ma'ni, alam ma'nawiyah, 7 sifat diri sifat tadi. Jadi wujudnya batin Allah atau diri al-haqullah tadi pada diri sirnya Allah, sifatnya Allah yang 7 itu, ya, yang mewujud pada ma'ani. Ma'ani itu manawiyah, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itulah yang di dalam diri. Jadi alam Allah itu, alam batin itu, inilah diri al-haqullah. Kalau yang sifat yang 7, inilah yang makna ma'ni, ya, yang sifatnya ma'ani. Nah, itu yang disebut dengan alam la'il. Il itu sifat, alam sifat, ada zat, ada batin, ada nur. Manawiyah itu yang 7, itulah sifat daripada dirinya sendiri. Paham nggak lo? Coba deh. Insya Allah Buya, insya Allah. Coba diterangkan lagi. Yang di dalam diri
Lailatul Qadr. Nah, apa ada dalam diri Buya? Nah, saya terangkan. Lail. Nah, alam lail. La alam batin, il alam sifat. Alam batin adalah jantung markubah, batin yang ada menggerakkan dagingnya. Sementara lail itu alam sifat, itu alam kolbi. Nah, mana kadarnya Buya? Itulah sifat 7 bagi diri. Itulah sifat diri tadi. Qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ya kan? Nah, jadi itu yang turun kadarnya atau dikatakan wahyu. Jadi kadar itu sama dengan wahyu karena dia turun ke alam, namanya kadar. Kalau dalam sholat itu kabir. Paham? Insya Allah Buya paham Pak. Nah, insyaallah. Ya, lanjut yang lain. Jemaah yang lain, Pak Tahirun. Nah, silakan Pak Tahirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin akan ibu yang disangka ini karena Suaranya putus-putus. Jangan pakai handset kalau bisa, kalau putus-putus. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Sekarang pakai handset enggak? Cuma dibenarin dulu suaranya. Ya, lanjut dulu yang lain. Kita kasih kesempatan ke Pak Kardi. Silakan Pak Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apa hakikatnya menjadi saksi, menyaksikan dan penyaksian di dalam salat, Buya? Mohon penjelasannya. Ya, hakikat daripada penyaksian itu adalah sebuah pandangan batin ainul basirah terhadap apa yang bermakrifatullah, apa yang diperlihatkan oleh Allah, itulah yang disaksikan. Makanya dikatakan, janganlah kamu melihat apa yang kuperlihatkan, tetapi lihatlah siapa yang melihat. Jadi hakikatnya adalah menyaksikan apa yang diperlihatkan Allah dalam makna yang tersembunyi di balik rahasia rukun dan rakaat. Paham? Paham insyaallah. Kalau Allah belum hadir dalam solat kita, kalau dia belum perlihatkan, kita nggak ada yang kita saksikan. Tuh, makanya harus benar-benar dipelajari hakikat solatnya, ya. Insyaallah. Ya, baik. Ada lagi? Pak Lis, silakan. Oh. Pak Gustin. Silakan, Pak Gustin. Nambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung persamaan pertanyaan Pak Kardi tadi, Buya. Salah satu yang kita saksikan adalah menyaksikan apa yang dibaca atau qauliyah. Nah, ketika menyaksikan perkataan, bacaan itu bagaimana tekniknya, Buya? Mohon penjelasannya. Harus dikaji dulu, Pak Gusin.
Kita harus mengkaji satu persatu gerakan sholat itu sehingga menjadi suatu doa. Iya, harus kita kaji dulu. Kalau sekarang kan kita baru mengkaji kodrat-kodrat sholat. Oh iya. Kita belum kaji ke dalamnya tentang af'al dan fi'ilnya. Iya. Kemarin aja baru kita kaji tentang rukun dan rukun bukan rakaat. Ingat nggak? Iya. Itu di YouTube. Rukun dan rukun itu bukanlah rakaat. Kan gitu? Rakaat. Karena rukun perbuatan rohani, rakaat perbuatan jasmani. Iya. Jadi harus rohani yang menggerakkan jasmani. Karena rohani adalah berasal dari zatnya Allah berwujud Muhammad. Maka Muhammad itulah yang akan menjadi imam. Nah gitu, itulah yang akan diikutkan. Itu yang dikatakan imam. Makanya dilihat, sallu rakaati muni usolli. Lihatlah seperti aku melihat, engkau melihat aku sholat. Nah kalau dia gerakkan kita kan kita bisa lihat kan? Iya. Nah itu dia. Iya. Paham? Dipaham, insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Harus Khalis tahu dulu ya, Pak kemampuan Tahirul dia. ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Buya bertanya. Saya udah selesai 14 kali toharoh kolbi, Buya. Itu untuk kelanjutannya apa yang harus dilakukan lagi, Buya? Apa yang disucikan dan dibersihkan lagi ini? Sementara setiap habis sholat fardu laksanakan 100 kali dulu. Setiap habis sholat fardu laksanakan 100 kali sampai ada pemberitahuan berikutnya. Paham? Insyaallah, Buya. Sudah laksanakan 100 setiap habis sholat ya. Udah, Parlin? Inyal. Udah, Parlin? Udah? Silakan Pak Tahirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh mau menanyakan masalah insan kamil, kamil mukamil sama kamil muzammil itu gimana? Baik, insan kamil yaitu insan yang sudah beribadah, sudah bisa dia beribadah, ya. Kalau kamilul kamil itu insan tingkatnya memiliki kemampuan berilmu, bisa dibawa ke makom ilmu, bertajali ke makom ilmu. Nah, tapi kalau insan kamil muzammil itu insan yang sudah merasakan kerinduan, insan yang merindu. Tiba-tiba kalau ibadah dia nangis. Paham? Apakah pensaksian Kalau pensaksian bukan insan, ya, itu diri sir ya, diri hak. Jadi itu beda. Kalau insan itu kehidupan Allah pada diri. Alif nun sin. Insan. Alif Allah, nun hayat, sin nas manusia.
Jadi manusia itu adalah hayatnya Allah. Itu insan. Jadi tidak bisa untuk mensaksi. Kalau saksi kodratnya beda. Paham? Kalau saksi kodratnya itu gimana ya? Ya? Kalau pensaksian itu gimana? Kalau kamu melihat sebuah kecelakaan di depan matamu, kamu ingat nggak dirimu waktu melihat itu? Ingat diri kamu nggak di saat kamu melihat tabrakan di depan kamu? Nah, kira-kira coba pikirkan itu. Siapa yang melihat kecelakaan? Nah, coba dirasa-rasakan ya. Karena pemberitahuan belajar itu ini harus dengan kajian, tidak dengan pemberitahuan. Ya. Beda dengan kajian-kajian yang ada makom-makom yang tidak boleh melalui kalam, tapi harus melalui pelajaran, melalui tajali, melalui perjalanan. Paham? Insyaallah. Ya udah, lanjut. Ada yang mau bertanya? Pak Ahmad? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, mohon dijelaskan tentang apa itu apa ya? Apa sih? Tadi tentang Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Yang assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Mohon di hakikatnya seperti apa? Ya. Itulah diri kodrat ya, yang dikatakan diri ibadah. Sesungguhnya aku adalah Muhammad yang terbuat dari kodrat ibadah. Jadi aku adalah nabi yang dibuat dari kodrat ibadah. Itu yang dikatakan diri hidayatullah. Itulah diri yang hidayah, kodrat diri hidayah. Jadi bukan Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, pada saat ketunggalan illah billah tunggal wahid menemui aftarnya dalam maujud Muhammad, tapi disebut dengan Nabiun wa rahmatullah, nabi yang ditempati Allah. Paham? Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, berarti Pak Herul. Silakan Pak Herul. Terima kasih Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon penjelasan Bu ya. Saya mendengar bahwa kita pada saat sujud terakhir itu adalah paling dekat dengan Allah Bu ya. Maka kita diminta untuk berdoa di situ Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Kita yang mana, dekatnya seperti apa, Tuhan yang mana, kan panjang kajinya tuh ya. Seandainya Tuhan itu sorbanmu, kan nempel di tubuhmu itu, kira-kira itu bersekutu enggak dia? Sekutu ya. Nah, berarti dekat yang dimaksud oleh Allah itu adalah sahadat ahad, kembali menyatu menjadi satu. Itu maksudnya dekat. Nah, jadi jangan salah pengertian. Itu kalau tadi bahasamu adalah bahasa amaliyah. Mendekatkan diri kepada Allah. Diri mana yang didekatkan? Allah mana yang bisa kamu dekati? Nggak ada itu. Jangan dipakai prinsip amaliyahnya. Ini tauhid. Tauhid itu sahadah ahad. Ya.
Ya, insya Allah ya. Begitu. Jadi harus kembali kepada wujud yang satu. Namanya ihram. Ya. Ini saya amalkan sebelum ketemu dan Buya, ya. Sekarang enggak lagi, Buya. Ya, jangan ditanyakan lah kalau sudah dengan saya. Ngapain kamu tanyakan? Tidak boleh lagi. Iya, dilupakan. Ya, itu amaliyah. Ya. Insya Allah, ya. Ya, itu amaliyah. Kita sudah masuk ke alam tauhid. Kalau alam tauhid itu kaji milik Tuhan. Jadi kaji sudah menuju tingkat tauhid itu tertinggi dalam Islam. Laksana syahadat itu urutan pertama dalam rukun Islam. Jadi kalau sudah dapat yang tinggi jangan turun lagi. Ya. Nah, naik terus, jangan turun. Dari umat menjadi hamba, dari hamba menjadi kodrat, dari kodrat menjadi wujud, naik terus. Ya. Ya udah, insyaallah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Khairul, kita duluan kasih kesempatan Pak Nurdin ya, karena belum ada bertanya ya. Ya. Silakan Pak Nurdin. Audionya. Suaranya. Audionya dibuka Pak Nurdin. Audionya Pak Nurdin. Belum buka audionya Pak Nurdin. Audionya dipencet dulu. Yang gambarnya itu mah video. Pak Nurdin yang audionya. Yang di tengah itu Pak Nurdin. Masih belum itu. Wah, itu mah dipencetnya keluar. Malah keluar. Subhanallah. Silakan Pak Tahirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai kodrat ini Bu ya, apakah dia bolak balik atau kita tetap itu satu kodrat gitu ya? Atau semua? Sekarang kalau ada tangan, itu tangan kamu apa kamu yang tangan? Tangan. Kalau ada kaki, kakimu apa kamu yang kaki? Ada kaki. Kakimu apa kamu yang kaki? Kaki saya. Kaki saya apa saya yang kaki? Kaki saya. Nah, berarti itu namanya kodrat. Tangan-tangan saya, kaki-kaki saya, kepala-kepala saya. Itu namanya kodrat. Tapi kalau tangan aja, itu enggak kodrat. Tangan sama kaki beda. Tapi kalau sudah ada yang mengaku memiliki, berarti namanya kodrat. Nur saya, nurullah. Ya. Zat saya, nurha Allah. Ilmu saya, nur kadim. Paham? Mungkin maksudnya apa?
Apa? Maksudnya itu makom. Iya, makom kodrat itu semuanya. Nah, yang kamu maksud itu saya tahu. Wujud namanya itu. Ya, yang kamu maksud kodrat itu wujudnya Allah. Nah, itu. Tetapi ini beda. Kalau kodrat, kodratnya dia banyak. Kalau wujud, hanya dua. Yang mewujud dengan wujud. Paham? Halo. Jadi yang mau jadi yang Apa nih ini? Kamu itu mawujudullah, wujud Allah itu yang menggerakkan dirimu. Nah, itu namanya wujud dan mawujud. Paham? Nah, kalau enggak mungkin kamu bisa bergerak sendiri kan? Nah, contoh orang stroke, Allah enggak mau bergerak, bisa enggak dia bergerak sendiri? Nah, berarti yang menggerakkan baru ada yang bisa bergerak. Ya. Nah, itulah yang dikatakan wujud maujud, ya. Nah, sudah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Nurdin. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya. Di sini saya bertanya hakikat rakaat dalam sholat 5 waktu Bu ya. Ya. Misal asar itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kenapa itu harus 4 rakaat dan maghrib harus 3 rakaat dan seterusnya Bu ya. Kemudian kedudukannya di dalam diri. Dan seterusnya apa makna daripada gerakan sholat itu sendiri ya, mohon penjelasan. Jawabannya paling pendek, silakan nonton YouTube karena sudah ada di YouTube semuanya. Masa saya diputar lagi di sini? Satu lagi Bu ya. Nah. Bisa. Di sini kan ada zikir syariat, la ilaha illallah, zikir tarekat, Allahu Allah, zikir hakikat hu Allah, kemudian zikir marifat Ya. Kemudian ada istilah zikir yang tiada huruf, tiada nama dan tiada suara. Itu di posisi mana tuh Bu ya? Kalau yang tidak bersuara, tidak berhuruf itu ada pada zikir batin, zikir marifat. Gitu. Kalau zikirnya dua-duanya itu tidak ada tapi dia bersuara, itu tarekat. Kalau zikir hakikat satu tidak bersuara, satu bersuara. Kalau zikir marifat wujudnya semua bersuara, tapi pandangannya satu kelihatan, satu tidak. Nah, itu di YouTube itu coba diperdalami dulu, nanti ditanyakan lagi. Paham? Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik pada jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah lakukan mudzakaroh dan waktu sudah memasuki masa ibadah. Sudah kita jalankan, alhamdulillah. Mudah-mudahan tolong diingat pesan-pesan saya dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Ingat 27, 10 dan 17. Paham semuanya? Insyaallah. Insyaallah saya akan pandu terus dan pantau dan tolong YouTube dikuasai karena akan turun zikir-zikir
marifat yang akan dikerjakan di antara selang tugas, di antara waktu-waktu tugas, di antara waktu-waktu sholat, diisi dengan zikir-zikir hakikat yang akan saya turunkan. Sebagian sudah saya turunkan, sebagian lagi akan saya turunkan, akan saya tayangkan di YouTube. Ya, nah, nanti di pertemuan kita di bulan Ramadan itu live setelah selesai sholat tarawih. Tepatnya kalau di sini jam 21. Paham? Insya Allah. Ya udah jemaah sekalian, insya Allah demikian dulu pertemuan kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, Allah ridhoi. Tingkatkan belajarnya, karena ini adalah ruangan belajar. Jadi kita dituntut untuk lebih menguasai ilmu tauhid. Pedomannya ratusan YouTube, masa nggak bisa dipedomani? Di mana kekurangan kita, cari di YouTube itu. Ya, di mana kekurangan kita, cari di YouTube. Ya. Baik jemaah semuanya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.